fisika. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya kalian semangat walaupun siang hari masih tetap semangat. Pagi tadi pelajarannya sudah membosankan, sekarang mungkin perasaan kalian mungkin membosankan tapi masih tetap semangat. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Untuk Lady silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran ada yang lainnya kita membaca doa. Doa di dalam hati bulan. Doa nama besar. Amin. Sudah, sekarang kita untuk memulai pelajaran, Ibu absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ya, absennya. Ibu absen ya. Abdul Nurmali, Altina, Anggun, Anissa, sakit Bu, sakit ya? Iya Bu. Ismiranda, saya Bu. Ipan, Julita, Emledi, Saya Bu. Nur Kamila, Bu. Putri Lestari, Bu. Rima, Bu. Rosa, Rusnaila, Safira, Seri, Cindy, Sinta, Sinta Kirana, Sylvia, Windy, Yuka. Cuman yang Anissa ya yang tidak hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu, Ibu mau menanyakan kemarin kita pelajaran yang minggu kemarin tentang sumber energi, betul nggak? Sumber energi yang Ibu mau tanyakan, Ibu mau ulang kembali pelajaran kemarin, mengingat kembali, masih ingat tidak kalian dengan pelajaran yang Ibu jelasi kemarin, yang kita kerja kelompok, sudah itu yang kita mengerjakannya bersama-sama. Nah, yang Ibu mau tanyakan, masih ingatkah kalian pelajaran tentang sumber energi? Nah, sumber energi itu apa? Saya mau jawab. Atau Ibu mau menunjukkan? Ada yang mau menjawab sumber energi itu apa? Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya. Ada yang mau jawab? Julita? Ada yang mau jawab? Miranda? Ya, sumber energi. Ayo, Rima. Apa sumber energi? Energi adalah sesuatu yang dapat dihasilkan secara langsung atau melalui proses konversi. Nah, berarti sumber energi adalah sumber yang secara langsung ya. Nah, sumber energi dibagi menjadi dua. Siapa yang mau jawab? Ayo, Sinta. Sumber energi tak terbarukan dan tidak terbarukan dan terbarukan. Sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan. Siapa yang mau jawab? Miranda. Ya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak akan habis. Contohnya, Air, angin, matahari. nah, kalau tidak terbarukan, Sumber energi akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. contohnya, Batu bara, gas alam, biosfer. ya, kata kawannya tadi sumber tidak terbarui dan sumber terbarukan. Berarti ada dua. Nah, sekarang kita pemanasan global masih satu dengan
sumber energi. Nah, sekarang kita belajar ke bab selanjutnya yaitu tentang pemanasan global. Ini bab ketiga. Bab ketiga tentang pemanasan global. Nah, sebelum kita masuk ke pemanasan global, yang Ibu mau tanyakan, bagaimana suasana di sekitar sekolah Anda? Cuacanya merasa gimana? Panas kan? Nah, berarti cuacanya panas itu termasuk pemanasan global? Masuk. Cuacanya di sekitar kalian itu panas, sering lomba kan panas. Kalau kita dari pagi itu suasananya sudah panas, pasti sampai sore panas. Walaupun banjir, panasnya sudah melebihi. Nah, sekarang kita masuk dengan pemanasan global. Sebelum kita masuk, itu ada sebuah video. Ya. Sebelum kita masuk, itu ada sebuah video. Kalian tonton videonya. Bentar ya. Ini ada sebuah video animasi yang Ibu ambil dari YouTube. Nah, ada iklannya juga ya. Kondisi udara yang baik, Silakan perhatikan video yang Ibu tampilkan. di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti gunung yang dibakar atau seperti bumi yang sudah direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi Silakan bahan ditonton, bakar nanti Ibu tanyain. hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh cairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkanya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat cairnya es, dan para hutan yang kehilangan habitatnya akibat dari kebakaran hutan dan permukaan lahan. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, menerapkan 3R atau Jadi nanti ditanyakan ya. melakukan reproduksi dan perbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, ini adalah video selintasnya tentang pemanasan global. Nah, dari
tujuan pembelajaran kita hari ini kalian dapat menganalisis proses pemanasan global. Terus keduanya menjelaskan faktor-faktor pemanasan global, yaitu menganalisis dampak terjadinya pemanasan global. Ini tujuan yang kita pelajari hari ini. Nah, ini nanti menjelaskan ya. Nah, di sini ada sebuah video lagi. Di sini adalah tentang pemanasan global. Nah, sebelum kita masuk ke pemanasan global, tadi sudah ada video kan? Video tentang pemanasan global. Nanti Ibu tanyakan apa yang kamu lihat, yang kamu tonton tadi, nanti Ibu tanyakan selesai Ibu membahas tentang video ini ya. Nah, ini adalah PowerPoint Ibu tentang pemanasan global. Iya, sebentar. Nah, pemanasan global. Nah, ini tujuannya sama yang Ibu tuliskan tadi. Ada tujuan dari pemanasan global ini. Kalian sudah menonton videonya tadi. Nah, terus terjadi faktor-faktornya nanti Ibu tulis di sini. Apa itu pemanasan global? Kalau sering di dalam bahasa Inggris apa? Global warming. Berarti sama saja dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global artinya adalah apa itu pemanasan global? Yaitu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan bumi. Itu adalah pengertian dari pemanasan global. Nah, pemanasan global dipengaruhi oleh aktivitas manusia, terus maupun alam. Nah, di sini ada lagi, ya. Dengan meningkatnya suhu global menyebabkan perubahan pada pemanasan global, yaitu naiknya muka air, terus meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya glacier, punahnya berbagai hewan, aluan kelihatan panas. Ada nggak? Ada. Penyebabnya itu panas, pasti permukaan air menaik. Sudah itu meningkatnya fenomena cuaca ekstrim seperti panas yang berlebihan, ya dah. Pernah kan kita merasakan? Sudah itu hilangnya glacier. Glacier itu apa sih, Bu? Cadangan air tawar terbesar di bumi. Biasanya ada yang bubuk-bubuk seperti bubuk es itu ya. Nah, biasanya kan kalau dia sudah kepanasan, dia tuh meleleh kan? Nah, dia istilahnya itu cadangan airnya dia akan roboh, akan istilahnya itu es yang sudah beku itu dikumpul itu, maka dia pasti akan meleleh kalau sudah kepanasannya berlebih. Sudah itu punahnya berbagai hewan. Ada nggak? Ada. Nah, kalau kita kelewatan panas punah kan? Kan hewan itu merasa haus. Ada. Sedangkan manusia saja sering kehausan bila kepanasannya berlebihan. Yaitu penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global itu ada beberapa macam. Tolong dicatat, tolong diingat nanti di bukunya. Di bukunya kan ada kan? Nah, di buku pakai kalian itu. Yang pertama, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca, tahu efek rumah kaca? Itu cahaya yang dipantulkan dari kaca biasanya itu ya di gambarnya ya, pemanasan
Dia efek rumah kaca ini menjadikan panas berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa. Berarti panasnya cuma ada di rumah kaca. Tahu rumah kaca? Biasa kan kita sering kalau lihat, kamu sering lihat video, lihat itu di YouTube atau di mana saja, ada internet atau kalau di rumah-rumah orang ada nggak? Biasa kamu lihat nggak? Rumah kaca. Tahu nggak ada rumah kaca? Yang gimana? Tahu nggak? Ada yang tahu rumah kaca? Bukan rumah yang berkaca-kaca, bukan. Ada yang tahu rumah kaca? Biasanya ya, kalau kamu mungkin di daerah kita nggak ada ya. Biasanya tuh rumah kaca itu orang yang menanam tumbuhan di dalam kaca, ada rumah kaca. Ya, jadi biar cahayanya tidak terlalu mantul ke dalam, mereka jadi dibuatkan seperti rumah kaca, tapi cahayanya masih masuk itu rumah kaca. Nah sebenarnya efek rumah kaca ini bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun berlebihan akan menjadi efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Bilang kelebihan, itu efeknya itu akan merasa panas. Memang bermanfaat bagi manusia. Kalau kita menanam sesuatu, nah memang bermanfaat. Nah, sudah itu yang kedua, pembakaran bahan fosil. Nah tadi di sumber energi ada kan bahan fosil. Nah, sekarang di pemanasan global ada lagi bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak menghasilkan energi. Nah, tadi kan sama tahu kan? Sumber energinya masuk. Nah, proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 yang diemisikan oleh atmosfer. Nah, berarti penyebab pemanasan global itu yang kedua ini adalah pembakaran bahan bakar. Makanya kalau bahan bakar berlebihan menyebabkan pemanasan global. Masuk. Sekarang ini bahan bakar fosil. Tadi katanya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Masuk nggak di sumber energi? Sumber energi apa? Sumber energi apa? Tidak terbarukan. Berarti masih satu baut kan? Masih. Pembakaran bahan bakar fosil berarti ini sudah habis ya? Habis nggak? Bahan bakar fosil itu berarti habis ya? Habis dipakai? Minyak, batu bara. Nah, biasa sekali. Kalau dipakai terus menerus menjadi habis. Ini yang menyebabkan pemanasan global. Terasa kan sekarang pemanasan globalnya? Terasa nggak? Terasa kan? Bagaimana cuacanya? Panas. Berarti terasa itu saja terasa, apalagi kali. Nah sudah itu. Ada lagi yang ketiga. Di buku kalian ada nggak buku itu? Coba lihat bakar fosil. Ada nggak? Ada yang efek rumah kaca ada? Di halaman 338 105 ya. Nah ini ada. Nah efek rumah kaca ada kan? Ada. Sekarang pembakaran bahan bakar fosil. Dalam apa tadi? Nah suhu rata-rata pada permukaan bumi setelah meningkat itu 0,74 plus 0,8 Celcius. Panas ya? Lumayan kan? Bagaimana kalau kita yang sudah itu di neraka ya? Sedangkan di bumi saja sudah panas, apalagi di sana ya? Lumayan. Nah tadi mana efek rumah kaca? Efek rumah kaca, nah ini sudah ada. Bisa kalian baca itu, ibu simpulkan saja. Kalian bisa baca di situ efek rumah kaca halaman berapa?
halaman 400 sudah ada di situ di buku kalian tentang efek rumah kaca. Sekarang bahan bakar fosilnya ada nggak? Bahan bakar fosilnya ada nggak? Ada. Contohnya tadi ada bara minyak, gas alam. Ayo masuk satu sumber energi. Oke. Sekarang yang ketiga. Ada nggak yang ketiga? Deforestasi. Tahu deforestasi itu apa? Penebangan hutan. Bahasa ilmiahnya atau bahasa Inggrisnya deforestasi atau penebangan hutan. Nah, kalau penebangan hutan secara ilegal atau hutan sembarangan yang luas bisa menyebabkan pemanasan global, erosi bisa. Nah, di situ global warming, hutan bisa menyerap CO2 dari atmosfer sebagian dari siklus karbon aluminium ketika hutan ditebang, yaitu singkatnya dalam pohon dilepaskan atmosfer. Itu pengertian ibu dari singkatnya Nah, kalau kita sering menebang hutan berlebihan atau menyebabkan pemanasan global karena tidak ada tempat berteduh lagi, tidak ada unsur cahaya untuk menumpang. Jadi kan lebih panasnya berlebihan. Itu penyebab yang kedua. Nah, sudah itu, bentar ya. Di sini ada deforestasi. Di buku kalian ada nggak? Ada nggak di buku kalian? Di buku kalian ada deforestasi. Nah, ada nggak? Penebangan hutan. Kerusakan hutan bisa, sama saja. Kerusakan hutan bisa, sama saja. Deforestasi bahasa dunia. Kalau bahasa Indonesia kita yaitu bahasa dari atau kerusakan hutan yang biasanya kerusakan itu kebanyakan dari manusia yang jahil. Ada nggak? Ada. Terus yang keempat, ya, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Siapa tahu CFC? CFC bahasa Inggrisnya CFC. Ayo, CFC. Kalau bahasa ininya bahan kimia yang produksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC, pendingin. Pendingin itu adalah kulkas. Ya. Bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Fluorokarbon. Itu berarti ada yang penggunaan tidak bagus ya sebenarnya ini ada. CFC itu beradanya di AC dengan pendingin. Nah, karena dia suhunya memang untuk dingin, CFC itu memang untuk dingin. Makanya dia beradanya di, kamu terasa tak kalau apa ya yang biasa dingin tuh, kalau seperti cairan kimia tuh kalau disemprotkan dingin apa lah ya namanya? Contohnya, atau, hah? Ada nggak? Misalnya cairan sering ibu tuh lupa apa namanya itu. Kalau disemprot dingin nggak? Berarti dia ada CFC-nya. CFC itu adalah itu ya, apa tuh namanya? Dia tuh seperti benda cair, tapi untuk pendingin. Makanya sering ada di kulkas, terus sering ada di AC. Makanya suasananya jadi dingin. Itu penyebab yang keberapa itu? 4. Nah, ini cuma 4 ada 4 penyebabnya. Sudah itu apa
Ada nggak di buku kalian? Dampak pada lingkungan. Sebenarnya dampak pada lingkungan ada. Penyebab pemanasan global itu pada lingkungan ada alam. Seperti sekarang kita lagi bahas banjir. Sudah itu kekeringan pada kekeringan. Kekeringan pernah kan? Kekeringan. Tahun 2023 kita pernah mengalami kekeringan. Sampai air tidak ada, pernah kan? Sekarang kita mengalami kebanjiran. Sudah itu badai itu jarang sekali. Badai itu dan lain-lain. Itu adalah bencana alam. Bencana alam yang kecil lah. Menurut kita kecil, tapi menurut itu kalinya besar ya. Kekeringan itu berkepanjangan. Sekarang banjir saja sudah hampir lebih dari sebulan. Nah, sudah itu perubahan iklim ekstrim. Tahu iklim ekstrim? Kenaikan permukaan laut. Nah, biasanya kalau orang di pinggir-pinggir laut, biasa kalau ada gelombang pasang, ada kan gelombang pasang? Nah, itu ekstrim ya, rasa-rasanya mau tsunami kan? Padahal tidak. Dia itu sebenarnya yang bisa tahu perubahan ekstrim dengan tidaknya itu ada yang menelitinya. Kita manusia cuma hanya bisa tapi yang ada yang intinya adalah ya. Sudah itu ada dampak bagi baik sosial dan ekonomi. Kalau sosial, kerugian ekonominya pada pertanian. Pertanian apa kalau pada pertanian? Pada pertanian apa kalau pada pertanian? Misalnya sawah sering keringan, ada kita nanam padi, nanam padi biasa kalau musim kemarau kan? Kalau tidak ada air masuk keringan, masuk pemanasan global. Sudah itu pariwisata. Ada yang tahu pariwisata? Bu, udah tahu apa pariwisata? Apa itu pariwisata? Kunjungan, wisata. Kalau wisatanya ekstrim, nggak bisa kan? Bisa lagi badai. Ya mungkin kita bareng itu berwisata. Berarti itu namanya pemanasan ya? Belum tidak tahu apa itu cuaca ya? Cuaca kita tidak menentu. Kita datang ke sana, nggak tahunya cuacanya ekstrim. Nggak jadi kan kita berwisata kan? Karena kalau kita jalan-jalan kemana itu daerah mana? Linggau. Kira-kira kita nggak banjir, ternyata banjir. Balik lagi lah ya. Dan sudah itu di sekitar lainnya. Kalau kesehatan masyarakat, ancaman terhadap kesehatan manusia apa itu? Untuk kesehatan, polusi udara akan menyebabkan terus penyakitnya flu, batuk, ya. Tapi kalau kita terkena polusi udara akan menyebabkan penyakit. Jadi itu dampak sosial dan ekonomi ya. Ada lagi, ada 3. Catat ya. Nanti nanya nggak tahu. Ya. Tindakan individu. Tindakan individu itu kita sendiri mengurangi jejak karbon, menghemat energi, transportasi berkelanjutan dan daur ulang. Mengurangi jejak karbon apa? Bisa dijelaskan? Mengurangi jejak karbon. Tadi mengurangi polusi tadi. Harus mengurangi polusi. Misalnya nanti, makanya ibu tadi kalau bisa berkendaraan, polusi udaranya kira-kira dikurangi. Bagaimana cara mengurangi? Nanti ada caranya. Itu bisa sepeda. Tapi kalau kalian nggak bisa lah. Rumahnya jauh-jauh semua ya. Terus transportasi berat. Transportasi berkelanjutan tadi betul. Katanya tadi bersepeda. Mengurangi ya dah. Terus edukasi dan kesadaran pentingnya pengenalan tentang global warming. Jadi kalian semua harus tahu global warming itu apa. Jadi
Perlu itu. Nanti kalau ditanya nggak tahu apa itu global warming, apa itu pemanasan global, taunya cuma menimbulkan polusi cuman menimbulkan banyak penyakit. Nah, makanya harus tahu tentang pemanasan global. Sudah? Terus di sini ada upaya mengatasi pemanasan global. Nah, upayanya tadi dampaknya, penyebabnya, sekarang upaya mengatasinya. Yang pertama, menghemat listrik. Tahu menghemat listrik? Bila perlu listrik itu menghemat maksud ibu yang tidak perlu dipakai dimatikan. Jangan selalu hidup. Sudah itu menghemat listrik apa lagi? Dan tidak menghemat listrik selain ibu tadi mematikan lampu. Bila kipas angin tidak digunakan, matikan. Sudah itu TV. TV-nya berbicara, kalian kemana-mana, ya kan? Nah, itu cara mengatasinya. Terus yang kedua, kurangi kendaraan bermotor. Jangan kilo tapi tak ada gunanya. Makanya itu tadi, kurangi kendaraan bermotor. Apalagi sekarang musim banjir, kendaraan tidak bisa lihat. Sudah itu kurangi sampah. Sekarang mainnya sampah di mana-mana. Kalau membuang sampah yang tidak berguna, ada? Nah, sampah itu bila tidak di tempatnya misalnya atau dibakar, ditanam. Bila ada tempat pembuangan jangan dibuang di sungai. Kalau buang di sungai, ketika banjir sekarang sampahnya masuk ke rumah warga. Mungkin kita tidak ya, mungkin yang ada di daerah perairan atau di sungai, rumahnya di sungai-sungai, tolong sampahnya dibuang atau dibakar. Bila perlu ditanam seperti kaleng, itu kan bisa kan ditanam? Kalau kaleng tidak ditanam akan menimbulkan penyakit seperti bisa menjadi musibah dari demam berdarah, bisa ya? Nah, makanya kurangi sampah, tidak perlu plastik yang dibakar, tidak ada guna dibakar. Sudah itu yang keempat, tidak menebang pohon. Betul, egoisasi menanam. Sekarang tidak menebang pohon, biasanya yang menebang pohon itu orang-orang yang mau membuat lahan. Kalau kita ngapain? Ngapain kita mau menebang pohon? Gak ada guna kan? Kebanyakan manusia itu tidak sadar bahwa menebang pohon itu bisa menyebabkan global warming, reboisasi. Apa itu tadi? Menanam pohon. Sering menanam pohon. Sering. Juga nanam pohon. Dan nggak mungkin tidak tahu. Kalau sering kan lihat itu atau ayah atau ibu menanam pohon sering kan? Saya berarti namanya tumbuhan ya dah. Jangan mereka pun nanam buah, nggak ada kan nanam buah. Jadinya tumbuhnya pohon buah, ya kan? Yang itu organisasi itu adalah penanaman pohon. Terus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, bahan bakar ramah lingkungan apa? Pasir. Itu kan bisa bahan bakar. Jangan selalunya mau enaknya. Betul kan? Lagi sekarang kalau gas ada nggak? Kalau sekarang gas itu lagi langka. Jadi kembali lagi ke bahan bakar. Sekarang gasnya lagi langka karena keadaan banjir, perpanjangan gas pada semua pada naik. Ada nggak? Di rumah pakai kayu bakar nggak sih? Pakai. Kalau tidak jarang pakai ya kan. Tapi kalau di daerah di rumah sudah jarang. Semuanya maunya sudah itu menggunakan energi
Pengganti. Dan apa penggantinya? Banyak bakar. Ayo, gunakan energi alternatif. Bila tidak digunakan, pakai kipas angin, pakai tangan nggak bisa. Energi alternatif kan? Nggak perlu pakai kipas panjang, tapi nggak ada gunanya. Lagi kalau di rumah kita sering sekarang pemadaman listrik itu bergiliran ya dalam gudang. Listriknya biasa kalau malam-malam mati sudah pakai kipas aja. Iya. Oke, nah sudah itu dah ulang. Apa dah ulang? Olah sampah. Ayo, daur ulang. Daur ulang. Ada yang tahu daur ulang? Daur ulang itu misalnya buku saja ya. Buku itu kalau kita rajin dari kotoran sapi, dari kotoran tai bisa menjadi buku. Kotoran tai ayam bisa menjadi buku. Daur ulang. Kalau seandainya kita bukannya tidak mau beli buku yang organik, kita bisa pakai buku alami. Tadi contohnya apa? Tai ayam. Terus kotoran sapi. Nah, itu adalah upaya mengatasi pemanasan global. Nah, sampai sini. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Nah, berarti wujudkanlah global warming tadi, cara mengatasinya gimana, penyebabnya karena apa? Itu adalah pemanasan global. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Yang ibu tayangkan videonya yang belum ngerti silakan ditanyakan. Mau ditanyakan Bu? Ulang kembali Bu yang ini silakan, nanti jelasin lagi. Sampai sini? Anggun? Ayo, Cinta, ada yang mau tanya nggak? Sampai sini tentang pemanasan global. Global bumi, ya global itu bumi. Tahu tentunya bulan. Ada nggak? Benar. Ada yang mau tanyakan? Sampai sini, Mas Miranda? Nanti kalau juga mau tanya kan ibu yang tanya. Ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bu, pemanasan global itu tadi katanya kalau kita itu bisa cuaca ekstrim kan? Iya. Ya, ekstrim. Ya. Ada yang mau tanya yuk? Sebelum ibu yang nanya. Sebelum ibu yang nanya. Ada yang mau tanya? Nah, yang ibu sekarang ibu yang tanya. Kalau nggak mau tanya. Nah, tadi kan ada di situ pengaruhnya itu karena gunanya hewan ada kan? Gunanya hewan. Nah, hewan apa saja seperti apa saja? Beruang kutub. Beruang kutub. Terus apa lagi? Beruang kutub itu kalau kita pemanasan global ya kan? Kalau cuaca panas, beruang kutub itu tidak bisa bertahan lama. Karena dia hidupnya di es. Jadi kalau global warming, dia pasti kepanasan. Karena cuaca di Indonesia dengan di daerah kutub berbeda. Apalagi kalau apa itu namanya badak ya tadi ya? Badak kutub itu dibawa ke Indonesia. Punah. Karena dia kan hidupnya di kutub. Nggak mungkin dia hidup. Memang ada sebagian hewan yang hidupnya bisa hidup di Indonesia, bisa hidup di kutub. Contohnya apa? Hewan apa? Bisa? Jadi di dua cuaca bisa di es, bisa di daerah kita yang berlembab
tembak atau yang kepanasan bisa. Selain itu apa lagi? Yang ini dikutuk. Ya. Ini tadi sudah. Anjing laut. Anjing laut masuk gak? Kalau kita bisa Indonesia. Kalau Indonesia terlalu panas, haus bisa. Apa itu? Apa? Yang bisa nyebutnya? Seperti apa gambarnya? Sejenis laut. Hampir sama dengan anjing laut. Ada kelompok ya? Ada tarik itu. Oh, ada tarik. Kalau anjing laut perasaan itu ada tariknya. Itu kata ibu tadi. Apa itu? Kata mereka hampir sama dengan anjing laut. Yang memimpin sudah bahasa kalian ibu nggak ngerti, ibu nggak paham. Nah itu adalah untuk dikutuk atau di bagian S. Kalau dikutuk mungkin kalian tidak tahan, mungkin ya, tapi kalau kita belum merasakan, belum tahu ya ininya seberapa itu belum tahu. Nah itu karena kita belum pernah ke sana. Terus ada lagi kalau flora apa? Tadi apa fauna ya? Fauna flora tadi. Kalau hewan. Nah, sekarang floranya apa? Ayo, tumbuhan. Yang bisa menyebabkan mati itu. Kalau karena pemanasan global. Apa? Ayo. Flora. Tidak buaya. Contohnya kaktus. Kaktus, tidak buaya. Violet. Ayo. Flora. Nah, kalau di gunungan Alpen ya. Kalau di gunungan Alpen itu memang lebih panas. Bahasa Inggris ini, Moxie saparaga. Nah, Moxie saparaga itu apa? Bahasa Latin. Moxie saparaga. Bahasa Latin. Kalau belajar biologi pasti tahu. Apa tuh? Kenapa itu? Yo. Moxie saparaga. Nah, susahnya ini. Ayo. Tumbuhan apa? Bahasa Latinnya kan Moxie saparaga. Tumbuhan apa? Asal tumbuhan apa? Dari dulunya. Tumbuhan apa? Ada yang tahu? Berarti semacam tumbuhan melati. Iya. Melati itu kalau kita tidak terlalu kalau dia dengan sudah panas, sering kita cabut ya bunganya tahan lama tidak? Dia berubah, dia cepat kecepatan. Itulah yang tadi akibat pemanasan global. Dia memang kalau cuaca mendung, cuaca yang kehujanan, ya sekarang. Bila dia kepanasan dia cepat. Lain dengan tumbuhan lain, misalnya tumbuhan seperti bunga bunga matahari dia tidak terpengaruh. Kalau bunga melati dia cepat layu. Bila kelebihan panasnya dia cepat layu. Kita tahu bahasa Inggris, bahasa Latinnya. Apa tadi bahasa Latinnya? Moxie saparaga. Apa artinya? Melati. Kamu saya tidak tahu. Saya kelas 10. Yo, dah. Sudah? Sampai sini? Ibu tadi sudah bertanya? Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan sebelum kita masuk ke bagian kelompok. Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Nah, sekarang silakan bagi kelompoknya ada 5.
Satu kelompok ada 5. Satu kelompok ada 5. Silakan dibagi. Satu kelompok ada 5. Silakan diputar. Cari kelompoknya yang sudah dibagikan. Silakan kasih kelompok 1, 2, 3. Ayo. Buka. Masukin. Ini Pak, ada di situ Pak. Adik kelasnya Pak. Ayo Pak, coba. Tarik kursi, maju dikit. Yuk, maju dikit. Ya. Maju ya Pak, maju Pak. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Kalau sudah dibagi kelompok, ini Ibu ada SKPD. Ini ada SKPD ya. Ini ada sebuah SKPD, nanti dibagikan satu persatu. Jadi nanti dibagi satu kelompok satu. Oke Bu. Tulis di situ nama, tulis nama kalian kelompok. Terus perhatikan KPD-nya, Di situ ada tujuan untuk pengisian. Di sini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab masalah yang masalahnya pemanasan global dan dampak bagi kehidupan dan lingkungan. Sudah itu merancang solusi terbaik untuk memecahkan masalah gejala pemanasan global. Terus di sini adalah menyajikan ide gagasan pemecahan masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Cara pengerjaannya, petunjuk pengerjaan di bawah. Baca doa sebelum mengerjakan KPD. Menuliskan identitas pada kolam yang tersedia. Tulis ya nama kalian ya di bawah. Sudah itu nanti di sini ada sebuah gambar. Terus mengerjakan KPD dengan teliti dan tekun dan tepat waktu. Nah di sini nanti KPD lagi. Yang diisi yang itu ya sebagai pembacaan hasil bacanya saja. Yang kedua nanti ada pembacanya. Yang diisi cuma satu kelompok satu. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. LKPD di situ. Nanti kalau tidak tahu, silakan tanya dengan Ibu. Baca dengan teliti, boleh melihat buku atau internet boleh, cari sendiri, ya. Kalau nggak ada sinyal, nggak apa-apa, kita maklumi ya. Tapi cari buku yang dijelaskan Ibu tadi masuk semua. Ngerti? Ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Buka, Ipan, ada yang mau ditanyakan? Cinta, ada pertanyaan? Silakan kerjakan. Nanti ada waktunya ya. Kalau Ibu kumpulkan, silakan buka, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ada yang mau saya lagi KPD-nya bukan bacaan. Ada yang mau tanya? Cuci tangan ya. Isi dulu nama kelasnya.
sama ya gambarnya. Pahami gambarnya dulu. Pahami gambarnya. Itu gambar apa? Itu yang menyebabkan pemanasan global. Boleh. Tadi ada gambar apa di situ? Ini ada gambar. Aktivitasnya di sini adalah dampak yang terjadi. Kalian cari dampak yang terjadi karena apa? Ini apa? Tadi kan fosil kan? Dampak fosil kan? Ini apa? Nanti dampaknya kalian cari dampaknya. Diskusikan, cari diskusikan. Ya. Nah. Ya. Siapa? Jadi dampaknya berapa? Dari aktivitas apa? Nanti kalau sudah ada waktunya, kalau sudah nanti kita diskusi sama-sama ke depan ya. Tanyakan. Ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Kegiatan 2-nya ada gambar juga. Nah, di situ cuma membedakan perjalanan. Yang nomor kegiatan kedua itu perjalanan Singapura dengan perjalanan di Indonesia. Apa perbedaannya? Beda kan? Beda. Dan apa itu? Ya apa? Asap itu masuk apa? Ya, asap industri itu masuk apa? Cari yang teliti, nama-nama saja cari teliti dengan benar. Setiap pekerjaan kalian aktif dengan tidak aktifnya itu nilai ya, nilai. Semuanya ada nilai. Ya apa? Ini nih kalian tuh Muhammadiyah. Ini kan carinya di internet. Nah, kalian Muhammadiyah ini gambar apa? Baca petunjuknya. Di sini kan ada. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Tuliskan di sini. Lalu dampak yang terjadi apa? Apa di sini? Ini apa nih? Ini apa? Ini tadi sudah ibu jelasin ini tadi. Apa? Apa ini? Yang ada gambar ada asap-asapnya. Pembakaran apa? Fosil kan? Ini apa ini? Sampah. Terus ini? Jangan salah tulis, nanti kawannya tanya, kalian tidak tahu menjawab. Cari yang teliti, cari yang teliti.
Kalau sudah kegiatan duanya itu tanya dengan ibu ya, apa itu kegiatan duanya maunya di mana? Beda. Kalau kegiatan satu itu kalian cuma membedakan aktivitas manusianya seperti apa? Kita sama kan kayak tadi? Sama kan? Dampak yang terjadi dalam buang sampah itu dampak yang terjadi apa? Nanti tanya lagi dari ibu, kalau nggak tahu ditanya dari ibu. Waktunya masih lama, cari yang teliti, benar-benar teliti, oke? Mengerti? Masih semangat? Semangat. Walaupun siang masih semangat? Semangat. Rumah kaca, tadi rumah kaca kan sudah ada kan? Cari dulu apa itu, nomornya itu berapa? Cari yang mana dulu? Cari yang ini Bu. Nih, penyebab pemanasan global. Tadi kan sudah ada di depan, tinggal kalian jelasin saja. Jelasin saja apa itu pemanasan global. Cari ya. Ayo, udah dapat belum? Buku catatan lagi di mana ya? Cuma kali di sini ibu situ pakai gambar itu gambar. Yang pernah namanya itu reboisasi. Misalnya penebangan lain lah dengan penanaman. Aku takutnya kan jadi ibu harus teliti gitu. Deportasi itu penebangan hutan, sama saja penebangan hutan atau penebangan pohon sama saja. Kalau reboisasi tadi Penanaman. Tadi ibu daur ulang lagi. takut gak teliti. Nanti kalian udah tahu kan itu kan bedanya kan beda-beda. Pembuangan sampah, pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Dampak yang terjadi apa kalau membuang sampah di sini? Merusak lingkungan, merusak bau penciuman, Merusak hidung. Lagi. banyak penyakit Banyak kan? penyakit. Jadi ya, dampaknya itu bukan hanya satu, tapi banyak. Adanya penggunaan Jangan main-main, kerjakan. Anak-anak kerjakan. yang berlebihan. Kalau sudah, nanti kata ibu kumpul, sudah dipukul. Ya, kan? Makan kan? Ada waktu ya? Iya. 10 menit lagi.
Naiknya permukaan air lampu kan. Kenapa dia tuh? Berapa? Yang mau kegiatan dua itu, kegiatan dua itu perhatikan. Perhatikan ibu. Yang kegiatan kedua itu ada kan di sekolah itu ada 4 kali. Buat pertanyaan menurut kalian. Apa, bagaimana? Pertanyaan kan? Dan pertanyaan itu nanti kawan kalian yang menjawab. Pertanyaan dari gambar itu. Gambar itu ada 2. Gambar kondisi di Indonesia, gambar kondisi di Singapura. Waktunya 10 menit lagi. Silakan kerjakan. Sudah? Yang ini tidak usah. Asal kendaraan. Informasi berbagai sumber. Kita jawab aja dari mana? Bisa kan? Foto kota nomor 3. Untuk kota nomor 3 ini kumpulkan informasi dari berbagai. Nanti jawab aja. Kamu dari kumpul informasi itu yang kamu amati itu dari mana? Dari website. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Masih yang belum mengerti? Yang lain satunya boleh, satunya lagi mencari jawaban ya. Yang indah. Sampai tahu. Sampai baru sampai tahu itu cari, kamu yang ditulis, saya tanya dipindahkan lagi dari itu. Tanya dari gambar itu. Mengapa polusi udara Indonesia lebih banyak dibandingkan polusi kami? Untuk pertanyaannya boleh buka ya, boleh cepat ya. Udah, belum. Menyalurkan
Sudah, waktunya 5 menit lagi. Kalau sudah, kita mau diskusi kelompok. Jawabannya nanti kalian mau soal kan? Nanti suka kawan kalian. Buat saja. Yang penting bukan 3 menit lagi. Kesimpulannya ya sedikit saja. Nanti akan menempatkan dari kesimpulannya jawabannya. Memang belum lain, tapi kita harus tahu sama nggak dengan jawaban kalian? Kalian harus tanyakan sama nggak dengan jawaban yang tadi? Sudah? Kalau sudah, bukan dikumpul ya, kita diskusi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 di kelompoknya ditulis 1, 2, 3, 4. Apa yang ditunjuk kelompoknya yang mau maju atau giliran? Mau dari belakang atau dari depan kelompoknya? Oke, kelompok 1 dulu. Kalian. Baca ya, baca kelompok 1 dulu. Nanti baca lagi. Ayo, silakan diskusikan hasil dari pengamatan kalian. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah. Sambil jalan nanti. Sudah? Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1 jangan maju. Sudah, gak usah banyak cerita. Sudah? Sekarang silakan perkenalkan kelompok kalian. Baiklah teman-teman, kami akan memperkenalkan diri menggunakan suntik pantun. Berdiri pagi-pagi memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum teman-teman.
Perkenalkan, nama saya Dedi Asafa. Perkenalkan, nama saya Istirahla Adriana Usaidi. Perkenalkan, nama saya Putri Bestari. Perkenalkan, nama saya Cinta. Perkenalkan, nama saya Nurwati. Langsung buka. Yes. Baiklah, kami akan memberikan informasi lengkap mengenai apa Kita namanya. kegiatan 1. Ada aktivitas manusia dan dampak yang terjadi. Di gambar pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang terjadi yaitu pencemaran lingkungan dan juga pencemaran udara. Gambar kedua ada penebangan pohon sembarangan. Dampak yang terjadi biasanya timbulnya banjir, menyebabkan erosi, dan juga kehilangan sumber air dan mengalami kekeringan. Gambar ketiga ada pembuangan sampah secara sembarangan. Dampak ini biasanya mendatangkan berbagai macam penyakit dan juga mencemari lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah polusi udara. Ini menyebabkan gangguan pernapasan, biasanya seperti asma, kanker paru-paru, dan ISPA. Di kegiatan kedua ada mengorganisasi peserta didik yang berhubungan dengan masalah. Pertanyaan dari pengamatan yang dilakukan. Yang pertama, mengapa anak sekolah di Indonesia lebih marak menggunakan kendaraan bermotor? Dan yang kedua, mengapa warga Indonesia lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi dibanding berjalan kaki? Tahap 4. Apa penyebab pemanasan global? Pemanasan global disebabkan adanya gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi. Yang kedua, bagaimana dampak dari pemanasan global? Meningkatkan suhu di permukaan bumi dan memicu terjadinya kekeringan dan memicu pembakaran hutan. 3. Bagaimana solusi dari permasalahan pemanasan global? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah, dan melakukan reboisasi. Tahap yang terakhir, analisis pembelajaran mengenai pemanasan global. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan di bumi. Itu dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sima? Kamila? Tanya yang namanya, ada yang mau bertanya? Baiklah teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang tadi tawanya ada pertanyaan 2. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Mengapa anak sekolah di Indonesia lebih marak menggunakan kendaraan bermotor? Nah, sedangkan di Singapura kebanyakan berjalan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yuka? Ada yang bisa jawab? Mengapa anak sekolah di Indonesia lebih marak menggunakan kendaraan bermotor? Sedangkan di Singapura tadi pengamatan itunya, sedangkan di Singapura itu orang-orang pada berjalan kan. Kendaraan itu biasanya di Singapura itu jarang digunakan. Makanya di situ kendaraan itu seperti mobil, motor jarang sekali. Karena mereka, bantu ya, karena mereka mengurangi polusi udara. Aja jawabannya. Karena di Singapura itu dia mengurangi polusi udara dengan cara berjalan kaki. Makanya polusi udara di Indonesia dengan di Singapura berbeda. Nah, itu adalah kelompok 1. Untuk ada yang mau tanya lagi? Gak ada? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya. Kelompok 1 sudah bagus. Silakan duduk untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, salam kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi. Kelompok 2. Kelompok 2. Saya waktunya. Terima kasih.
Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Walaupun sudah mau siap tapi masih semangat. Ayo, untuk kelompok 2. Silakan. Perkenalkan dulu. Secara singkat saja dibaca sekaligus Bapak. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Mukamila dan ini teman-teman saya. Bapak, nama saya Safira. Nama saya Rima Melati. Nama saya Sinitiani. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari pembelajaran berkelompok tadi. Ada informasi singkat tahap 1, yaitu gambar tentang aktivitas manusia, pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan atau yang berdampak pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Gambar yang kedua yaitu gambar penebangan pohon atau deforestasi. Dampak yang terjadi banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erosi. Lalu gambar yang ketiga, pembuangan sampah sembarangan. Dampak yang terjadi merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi, mencemari lingkungan dan saraf penyakit. Sedangkan gambar yang keempat yaitu asap kendaraan yang berlebihan. Dampak yang terjadi polusi udara, gangguan pernapasan, asma, kanker paru-paru, dan yang lain-lain. Di sini kami membuat pertanyaan, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi siswa berkendara motor yang berlebihan, yaitu menghasilkan polusi di Indonesia. Kesimpulan yang kami hasilkan dari belajar hari ini yaitu pemanasan global itu dapat merugikan berbagai aspek. Dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek pertanian masyarakat, lingkungan, kesehatan. Pemanasan global berpengaruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau hasil pembelajaran kami hari ini. Dari kelompok lain, teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Sudah? Ada yang mau tanyakan? Sampai sini? Ya, sudah. Tepuk tangan untuk temannya. Sekarang kelompok 3. Duduk dulu ya. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Sekarang kelompok 3. Silakan maju. Pada izin. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra dan Saya Abdullah Lubali. saya Yuka Pratama. Saya Silakan.
Silakan Ipan dibaca. Kami akan mempresentasikan acara hari ini. Satu, Baca. satu kebakaran dari fosil yang dapat dampak yang terjadi dapat menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Kedua, penebangan pohon. Dampaknya banjir, longsor. Yang tiga, sampah merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir. Yang keempat, polusi udara. Dampaknya gangguan pernapasan seperti asma, ISDA, dan kanker paru-paru. Kedua, pertanyaan, mengapa kendaraan bermotor di Indonesia sangat banyak dibandingkan dengan Singapura? Dua, bagaimana cara mengatasi polusi yang ada di Indonesia? Dari kesimpulan pelajaran hari ini, kita diberitahu bahwa bahayanya dampak pemanasan global. Ada yang mau tanya? Di sini, Bismillah. Tidak. Ada yang mau tanya? Jadi diskusi dari mereka itu bahwa pertanyaan yang tadi, sama ya semuanya ya. Mengapa kendaraan? Sangat banyak dibandingkan dengan Singapura. Mengapa kendaraan Indonesia lebih banyak, itulah yang menyebabkan polusi udara sering terjadi di Indonesia, sering macet. Ada nggak? Ada. Singapura tidak pernah macet karena mereka manusianya berjalan kaki semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tutup. Tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Jadi nanti ada dari guru semuanya ya. Secara ringkas saja. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran ini. Tahap 1, aktivitas manusia di gambar pertama yaitu bahan bakar fosil. Dampak yang terjadi yaitu dapat menghasilkan polusi di daerah produksinya serta penggunaan yang berkelanjutan dapat merusak iklim bumi. Aktivitas foto yang kedua yaitu penebangan pohon akan mengakibatkan bencana alam seperti banjir, longsor, erosi, dan lain-lain. Di gambar kedua, aktivitas manusia yaitu polusi udara. Dampak yang terjadi yaitu memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, kanker, paru-paru, batuk. Nomor 1. Terus di gambar yang keempat yaitu pembuangan sampah sembarangan. Dampak yang akan terjadi yaitu akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, dan memicu dapat mencemari lingkungan. Dari kesimpulan semuanya. Dari kesimpulan semua yang kami pelajari hari ini, pemanasan global dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan manusia. Keamanan pemanasan pangan global dan pembangunan ekonomi. Itu saja. Ada yang mau tanya di situ? Ada yang mau tanyakan? Coba lihat lagi pertanyaannya yang mereka buat. Nanti kita bantu jawab ya. Ayo. Tanyanya apa? 1,
Satu atau dua saja semuanya. Mengapa orang Singapura lebih memilih alternatif berjalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor? Ada yang bisa jawab? Ayo, lima itu Pamila. Karena untuk mengurangi polusi udara. Karena untuk mengurangi polusi udara. Ada lagi? Solusi lain? Jadi kenapa orang Singapura bisa berjalan kaki, kenapa Indonesia tidak? Karena dia mengurangi polusi udara, sehingga kendaraan bermotor atau bermobil itu dia kurangi. Jadi dengan alternatif berjalan kaki menjadi alternatifnya berjalan kaki itu negara mereka menjadi sehat. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 5. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih semangat? Baru masih semangat sekarang. Dari semua pembahasan yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, itu adalah pemanasan global. Dari kesimpulannya itu bahwa pemanasan global itu bisa menyebabkan apa yang pertama? Ayo, yang pertama yang menyebabkan pemanasan global itu efek rumah kaca. Ya, efek rumah kaca. Yang kedua, menyebabkan polusi. Yang ketiga, deforestasi. Yang keempat, adanya penggunaan manusia. Itu yang menyebabkan pemanasan global. Dampak dari pemanasan global. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemanasan global itu dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan manusia. Oke. Bismillah apa lagi? Simpulan dari pemanasan global dari awal sampai akhir. Berdiri semuanya. Simpulan. Secara itu aja, secara singkat. Bahwa pemanasan global itu yang simpulan kamu tadi, kalau bisa baca. Bahwa pemanasan global itu sangatlah bermanfaat bagi manusia enggak? Enggak. Tapi merugikan kan? Coba Bismillah jelaskan. Menimbulkan beberapa dampak. Biasanya dengan hasil pembakaran itu sendiri, gas metana yang dihasilkan dari kotoran ternak dan juga berbagai macam dampak seperti naiknya permukaan air, cuaca dan iklim yang tidak teratur, dan hilangnya habitat hewan seperti beruang kutub. Oke, itu adalah untuk kesimpulan dari kelompok 1. Sudah? Selesai? Itu yang tadi kesimpulannya. Sekarang Ibu ada tes sedikit, nggak banyak ya. Itu tes. Silakan kalian silang. Ada beberapa soal dari pembahasan pertama tadi sampai terakhir. Silakan diisi soalnya ya. Bagikan ya. Silakan bagikan. Ini kelompok 1. Silakan isi. Tulis nama ya. Tengok lagi. Tulis nama. Tulis nama. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 2 menit. Biar. Tidak apa-apa. Lebih waktu. Silakan. Kasih waktu 2 menit. Silakan isi. Nanti salah satu kawannya mengambilkan untuk tesnya. Itu secara singkat ya. Mungkin kalian nggak tahu. Jelasin ya. Tulis kelasnya kelas 10. Kelas 10.
Udah, silakan silakan diambil. Silakan tes ya. Secara itu silakan diambil, silakan lawannya di sini. Sudah? Ada yang terakhir? Sudah. Udah sini ya, ke sini. Udah. Yang terakhir di sini. Nah, selama pembelajaran ini ya, pembelajaran ini ada gambar di sini. Silakan kalian contekan senang tidak senangnya pelajaran ibu hari ini. Silakan contek. Jadi baca lagi, silakan contek. Langsung aja ya. Langsung kumpul ya. Contek saja. Jangan masih contek karena yang senang. Namanya bawa ya namanya. Waktunya pasti. Dah, kalau sudah silakan kumpul. Kamu dibaca, mungkin kamu pasti langsung aja. Sudah? Istilahnya ambil gambarnya. Ambil gambarnya sudah. Tuliskan ada nama siswa kan itu. Ada tanda tangan itu. Nah, sudah sini. Kalau sudah silakan dikumpul. Tapi hari ini banyak hari ini. Sudah, kalau sudah menghadap ibu. Kalau sudah menghadap ibu. Sudah ya? Sudah? Hari ini. Kalau sudah menghadap ibu. Sudah? Sudah. Hari ini, baiklah, selesai hari ini pelajaran materi kita tentang pemanasan global. Bagaimana hari ini? Menyenangkan? Bosan? Tidak. Nanti kalau untuk minggu
berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.